Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Singkatnya, hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan yang berharga ini, saya, Hilarius Olomuda, utusan dari Seminari San Domingo Hokeng, akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Ina Peni Utan Lolon. Ina Peni Utan Lolon merupakan cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Flores Timur, tepatnya dari Pulau Adonara. Konon pada zaman dahulu kala di Pulau Adonara, berdirilah dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Sagu dan Kerajaan Boleng. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini membelah Pulau Adonara menjadi dua bagian. Kerajaan Sagu menguasai wilayah Adonara, Kelebagolit, Witihama sekarang. Sedangkan Kerajaan Boleng menguasai wilayah Ile Boleng dan Adonara Timur. Di Kerajaan Boleng hiduplah seorang gadis yang memiliki paras yang cantik. Ia bukan berasal dari keturunan bangsawan, melainkan dari keturunan rakyat biasa. Oleh orang tua, gadis ayu ini diberi nama Peni Utan Lolon. Peni Utan Lolon tumbuh dan berkembang menjadi seorang gadis layaknya gadis-gadis desa pada umumnya dengan perawakan yang bagus. Ia menjadi kembang desa yang selalu menjadi incaran para laki-laki muda di wilayah itu. Dalam perjalanan waktu, Peni Utan Lolon dipersunting oleh seorang raja dari Kerajaan Sagu. Peni Utan Lolon, bersediakah engkau untuk menjadi pendamping hidupku? Tanya sang raja. Wahai baginda, aku hanyalah seorang rakyat biasa. Pantaskah aku menjadi pendamping hidupmu? Balas Peni Utan Lolon. Cintaku begitu besar untukmu, tak masalah bagiku, ujar sang raja. Maka akhirnya lamaran dari sang raja pun diterima oleh Peni Utan Lolon. Proses peminangan dan pernikahan pun berjalan dengan sangat mewah dan megah, sebagaimana adat dan tradisi budaya keraton. Singkat cerita, acara pernikahan pun berjalan dengan sangat baik. Setelah acara pernikahan selesai, Peni Utan Lolon kemudian dihantar ke Kerajaan Sagu untuk menjadi permaisuri Raja Kerajaan Sagu. Pesta berakhir. Mereka pun hidup sebagaimana layaknya seorang raja dan ratu di Kerajaan Sagu. Hari berakhir, bulan pun berganti. Menjadi seorang permaisuri raja yang banyak didamkan oleh para gadis desa tentu menjadi kebahagiaan tersendiri. Apalagi hidup pada wilayah kerajaan yang sangat berkelimpahan. Segala kebutuhan pun dapat terlayani dengan sangat baik oleh para pelayan kerajaan. Ditambah lagi suasana kerajaan yang begitu agung dan megah membuat para penghuninya semakin nyaman dan bahagia. Namun, semua hal itu tidak bagi Peni Utan Lolon. Semakin hari, tubuhnya semakin kurus karena tidak bisa makan. Segala jenis makanan yang dihidangkan oleh para pelayan kerajaan tidak menggugah selera makan sang permaisuri. Karena itu, membuat para pelayan kerajaan menjadi heran dan saling bertanya di antara mereka. Kira-kira makanan apa yang harus kita siapkan untuk dapat menggugah selera makan sang permaisuri? Kasihan ratu, setiap hari badannya semakin kurus. Kasihan sekali. Di tengah kebingungan semua orang yang ada di istana, Peni Utan Lolon kemudian keluar menuju ke pantai, ke sebuah perahu yang hendak memberangkatkan para penumpang ke Pasar Boleng. Peni Utan Lolon kemudian menitipkan pesan. Hai paman, tolong sampaikan pesanku kepada mama untuk mengirimkan sesuatu buatku, karena belakangan ini selera makanku tidak ada.
"Baiklah Ratu." Maka bertolaklah perahu itu menuju ke pasar Boleh. Sesampainya di pasar Boleh, salah seorang anak buah kemudian memberitahukan pesan dari Penny Utan Lolon kepada ibunda. Mendengar berita itu, ibunya pun segera menyiapkan segala sesuatu untuk dikirimkan kepada Penny Utan Lolon melalui anak buah tersebut. Maka setelah pasar bubar, perahu pembawa kiriman tersebut pun harus segera berangkat. Maka bertolaklah perahu itu beserta beberapa penumpang yang lain. Namun, begitu layar dikembangkan, perahu itu hanya berputar-putar di tempat dan tidak bisa berjalan. Segala daya upaya telah dilakukan oleh sang juragan bersama anak buahnya. Namun, naas tidak berhasil. Maka akhirnya juragan pun memerintahkan kepada anak buahnya, "Hai anak buahku, kuperintahkan kepada kalian semua untuk mengecek semua barang bawaan yang ada di kapal ini." Maka ketika mendapatkan perintah itu, anak buahnya pun segera mengecek semua barang bawaan yang ada di kapal itu. Begitu kagetnya mereka mendapatkan seorang mayat bayi yang terbungkus kapas yang diletakkan di dalam lepo atau besek. Mereka tak berani menceritakan semua hal itu kepada siapapun, kecuali kepada sang juragan. Mereka pun kemudian membawa besek itu yang berisi mayat sang bayi kepada sang juragan. "Juragan, mungkin inilah yang menyebabkan kapal kita tidak bisa berjalan." Sang juragan kaget. Adakah mayat bayi di perahu itu? Ia pun memutuskan untuk mengambil besek tersebut. Kemudian terbisik kepada mayat sang bayi, mengucapkan permohonan maaf dan meminta agar pelayaran tidak diganggu. Langkah yang diambil oleh sang juragan pun berhasil. Begitu layar kembali dikembangkan, perahu itu berjalan begitu cepatnya hingga sampai ke tempat tujuan, yakni Kerajaan Sagu. Mendengar berita tentang tibanya perahu pembawa kiriman tersebut, Penny Utan Lolon kemudian bergegas ke pantai menjemput kirimannya. Kemudian sesampainya di istana, ia membuka kiriman tersebut. Rupanya kondisi keseharian pada hari-hari sebelumnya berbeda dengan ketika mendapatkan kiriman tersebut, membuat para orang di lingkungan istana menjadi penasaran, ingin mengetahui apa kiriman yang diterimanya itu. Setelah membuka kiriman tersebut, Penny Utan Lolon buru-buru mengolahnya untuk secepatnya dinikmati. Ternyata segala tindakan Penny Utan Lolon diketahui oleh salah seorang pelayan kerajaan. Ia kemudian mengadu kepada raja. "Baginda, Ratu telah memakan seorang mayat bayi." Raja begitu murkanya. Ia kemudian mengeluarkan perintah rahasia kepada pelayan tersebut untuk mempersiapkan segala kebutuhan pelayaran untuk mengasingkan Penny Utan Lolon. Maka berangkatlah pelayan tersebut, segera mempersiapkan segala kebutuhan pelayaran untuk mengasingkan Penny Utan Lolon. Maka sesampainya di salah satu pulau kecil di sebelah timur Pulau Adonara, raja memerintahkan, "Hai pelayanku, tambahkan perahu itu." Maka tampaklah perahu itu di pulau kecil itu. Mereka bersukaria sambil menikmati makanan dan minuman yang mereka bawa. Penny Utan Lolon disuguhi arak dan ia meminumnya sampai ia mabuk. Lihat Penny Utan Lolon yang sudah mabuk dan tertidur lelap, raja dan rombongan kemudian naik ke perahu, berlayar pulang, meninggalkan Penny Utan Lolon sendirian di pulau itu. Ketika bangun dari tidurnya, Penny Utan Lolon kaget. Mengapa ia sendirian di pulau itu? Kemanakah rombongan yang tadi? Ia melihat perahu yang mereka tumpangi bersama tadi telah jauh dari pulau itu. Ternyata mereka meninggalkannya sendirian. Untuk memuluskan rencananya, raja mengeluarkan larangan
kepada semua perahu untuk tidak melintas di sekitar pulau itu. Penny Utan Lolon kini hidup sendirian. Ia hanya bertahan hidup dari makanan sisa yang ada. Baju di badan serta nyamuk dan lalat pun dimakannya, sekadar mempertahankan hidupnya hingga ia mati. Pulau tempat pembuangan Penny Utan Lolon pun diberi nama Nuha atau Pulau Watan Penny, yang berarti pulau yang dihuni oleh Penny Utan Lolon. Ada beberapa jejak peninggalannya. Yang pertama, tempat tidur berupa hamparan batu panjang. Yang kedua, kumbang tempat air minum dalam bentuk batu juga. Dan yang ketiga, pulau itu tidak ada nyamuk dan lalat hingga sampai saat ini. Akhirnya, seperti ada pepatah yang mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Jika ada salah kata dari lubuk hati terdalam, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian cerita rakyat yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.